Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jadwal yang diberikan kepada saya sesuai dengan jadwal yang disampaikan, khotbah yang disampaikan di tempat ini adalah dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11 dan diberi judul atau tema mahkota kemuliaan yang tidak pernah layu. Saya merenungkan nas tersebut, membaca berulang-ulang, memperoleh pengertian dari Tuhan sendiri melalui Roh Kudus, dan saya mendapati ada suatu judul yang menurut saya lebih tepat untuk disampaikan, yaitu mendapat bagian dalam kemuliaan Kristus. Jadi saya mau langsung ke nasnya. Yang pertama di sini nanti kita melihat ayat yang pertama. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, pada ayat ini Petrus meletakkan dirinya tidak sebagai rasul yang memiliki otoritas, tetapi ia menyamakan dirinya dengan penatua dan gembala. Suatu sikap yang rendah hati yang sangat indah. Nanti kita akan melihat ayat-ayat berikutnya, ada kerendahan hati juga, ada keteladanan. Petrus menyebut dirinya sebagai saksi penderitaan Kristus. Artinya ia menyaksikan sendiri ketika Kristus menderita. Ditangkap, sempat dia menyangkal, kemudian disalib, kemudian dikuburkan, dan kemudian menampakkan diri kepada para murid, dan kemudian naik ke surga. Dan perkataan Petrus ini mengandung arti bahwa saya melihat sendiri penderitaan Kristus, tetapi juga saya berkomitmen untuk memberitakan kematian dan kebangkitannya, kematian dan kebangkitan Kristus, disertai dengan kerelaan menderita bagi Dia. Jadi dalam hal menjadi saksi bagi Kristus itu bukan hanya melihat para murid itu, melihat bahwa Kristus menderita, tapi sesudah itu melihat juga kebangkitannya, melihat juga penampakan Tuhan Yesus kepada para murid, dan sekarang Rasul Petrus bersaksi, saya berkomitmen memberitakan Yesus yang mati dan bangkit. Dan saya, kata Petrus, rela menderita untuk pemberitaan itu. Kemudian dalam nas ini juga, Petrus percaya bahwa Kristus akan datang kembali. Yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Kemuliaan yang akan dinyatakan kelak itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Di mana Yesus akan datang untuk menjemput para salehnya, untuk menjemput semua orang percaya dengan penuh kemuliaan. Kalau dulu 2000 tahun yang lalu dia datang dalam penderitaan seperti itu, nanti dia akan datang dalam kemuliaannya. Dan Rasul Petrus meyakini bahwa dia akan mendapat bagian dalam kemuliaan Kristus. Ini bagian yang pertama dari nas itu. Kemudian bagian yang berikutnya adalah para penatua atau gembala akan mendapat bagian dalam kemuliaan Kristus. Ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu.
Rasul Petrus meyakini Kristus akan datang dalam kemuliaannya. Dia meyakini bahwa dia akan memperoleh bagian dalam kemuliaan Tuhan. Tapi dia juga berbicara kepada para penatua, kepada gembala, kepada pemimpin jemaat, bahwa kalian nanti akan memperoleh mahkota kemuliaan. Kita perhatikan di sini dengan sebuah pertanyaan. Penatua seperti apa yang akan menerima kemuliaan Kristus? Gembala seperti apa yang akan menerima kemuliaan Kristus? Pemimpin jemaat seperti apa yang akan menerima kemuliaan Kristus? Yaitu yang pertama, yang menggembalakan tidak dengan paksa, tapi dengan sukarela. Yang menggembalakan tidak dengan paksa, tapi dengan sukarela. Kalau Rasul Petrus menggembalakan dengan apa? Dengan kasih. Kasih kepada Kristus. Ingat ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid di tepi danau, sesudah mereka semalaman tidak memperoleh ikan, dan kemudian Tuhan datang menyuruh mereka menebarkan jala dan memperoleh banyak ikan. Dan kemudian Tuhan Yesus memanggil, bertanya kepada Simon Petrus, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan itu diulang sampai 3 kali. Sampai Petrus menangis. Seolah-olah diragukan bahwa ia mengasihi Kristus. Tetapi sesudah itu nyata sekali di dalam kisah para rasul. Bahwa Petrus sungguh mengasihi Kristus dengan menggembalakan jemaatnya. Jadi di sini nasihat dari Petrus ini sudah diterapkan di dalam hidupnya. Gembalakanlah kawanan domba tidak dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Gembalakanlah kawanan domba jangan karena terpaksa, tetapi karena kasih kepada Allah, kasih kepada Kristus, dan kasih kepada kasih kepada domba-domba. Jadi yang akan memperoleh kemuliaan Kristus, yang akan mendapat bagian dalam kemuliaan Kristus, yang akan menerima mahkota kemuliaan Kristus adalah gembala yang pertama yang tidak mengembalakan dengan paksa, tetapi dengan kasih, dengan sukarela. Yang kedua, yang menggembalakan tidak mau cari keuntungan atau uang. Atau keuntungan-keuntungan, bahasa lain mengatakan, bahasa Inggris ada terjemahan yang mengatakan keuntungan-keuntungan yang sifatnya tidak kudus. Keuntungan-keuntungan yang palsu, yang semu. Tapi dengan pengabdian diri. Namanya gembala itu hamba Tuhan. Maka gembala itu, penatua itu mesti mengabdi kepada Tuhan. Melayaninya bukan melayani karena apa? Karena mencari keuntungan, tapi melayaninya karena pengabdian kepada Kristus. Melayani jemaat, mengabdi kepada jemaat, dalam pengertian mengabdi kepada Kristus dengan apa yang harus disampaikan kepada jemaat, yang harus dilayankan kepada jemaat, yang harus dibimbingkan kepada jemaat. Itu Petrus menasihati seperti itu. Yang ketiga, yang menggembalakan tidak dengan memerintah atau menjadi tuan, tetapi dengan menjadi teladan. Bagian ini sangat penting. Jangan sampai ada gembala, pemimpin jemaat, penatua yang memerintah jemaat, yang melayani atau menggembalakan itu dengan sikap memerintah, seperti seorang yang memiliki otoritas terhadap jemaat, tetapi dengan apa di sini? Dengan menjadi teladan. Teladan dalam hal apa? Pertanyaannya. Nah, saya mau ajak saudara untuk melihat pola keteladanan di sini. Yang pertama, Kristus itu menjadi teladan bagi para rasul.
Kemudian para rasul menjadi teladan bagi para penatua atau gembala. Kemudian gembala ini, pemimpin jemaat ini harus menjadi teladan kepada jemaat. Keteladanan itu yang penting. Bukan memerintah tetapi dengan menjadi teladan. Jadi kita betul sudah melihat tadi bahwa Petrus sendiri merendahkan diri dengan menyamakan dirinya sebagai penatua. Petrus rasul, dia berbicara berhak untuk memerintah para penatua yang disampaikan di nas ini. Tetapi Petrus tidak melakukan itu sebagai perintah. Tetapi Petrus menasihati sebagai rekan penatua. Saya dan kamu adalah sama. Kamu penatua, saya penatua. Demikian juga kalau kita ke bawah, saya dan kamu, saya dan Bapak Ibu dan Saudara sekalian adalah adalah sama. Saya gembala, Bapak Ibu jemaat, tetapi kita semua adalah sama di hadapan Tuhan. Amin. Kita perlu memperhatikan ini. Menjadi gembala itu tidak menjadi tuan atas jemaat. Menjadi gembala itu tidak menjadi pemerintah, penguasa bagi jemaat, tetapi menjadi teladan. Penatua yang melayani dengan menjadi teladan kerendahan hati akan mendapat bagian dalam kemuliaan Kristus. Saya baca ulang ayat yang ke-4. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara, mengapa disebut mahkota? Kalau tadi di ayat pertama hanya disebut kemuliaan. Nanti di ayat berikutnya juga disebut kemuliaan saja. Tetapi di dalam ini gembala ini disebut kamu akan menerima mahkota kemuliaan. Karena untuk memperolehnya harus disertai dengan perjuangan. Untuk memperolehnya harus disertai dengan pergumulan yang sangat berat. Untuk memperolehnya bukan sesuatu yang sangat mudah. Saya akan mengutip Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 2 ayat 5. 2 Timotius 2 ayat 5. Ditampilkan apa tidak? Tidak ada apa. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Ya, saya kemarin menikmati daging B. Ternyata itu hasil dari menembak. Ya, saya menikmati sekali, jadi saya nambah lagi, padahal saya sudah makan di rumah. Saya datang mau jemput ibu, Bu Made, tapi saya harus makan karena lihat sesuatu yang menarik. Tapi maksud saya hanya kata menembaknya ini. Dan kemarin ada lomba menembak, atau sudah selesai atau belum, tapi maksud saya, di dalam perlombaan itu pasti ada mahkota atau piala. Siapa yang memperoleh piala ini? Siapa yang memperoleh mahkota ini? Dia yang mengikuti lomba dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan, yang diberikan. Baru dia bisa menang dan disebut sebagai juara pertama dan memperoleh mahkota atau piala itu. Demikian juga banyak sekali gembala, banyak sekali penatua, banyak sekali pemimpin jemaat. Tetapi tidak semuanya akan memperoleh mahkota karena tidak bersedia untuk berjuang. Karena tidak bersedia untuk bergumul, karena tidak bersedia untuk bersusah-susah dan sebagainya. Saya gembala. Saya merenung nas ini untuk saya diri dulu. Budi, layakkah aku? Layakkah engkau untuk menyampaikan nas ini? Seperti seorang olahragawan memperoleh mahkota atau piala sebagai juara setelah mengikuti lomba dengan memenuhi persyaratan tertentu, demikian pula penatua atau gembala atau pemimpin jemaat akan menerima mahkota kemuliaan setelah berjuang dalam pelayanan dengan memenuhi kriteria-kriteria
tersebut di atas. Sekarang yang ketiga, tidak hanya rasul, tidak hanya gembala atau penatua atau pemimpin jemaat juga, tetapi di dalam nas ini jemaat pun atau semua orang percaya akan mendapat bagian dalam kemuliaan Kristus. Jadi ketika saya merenung nas ini, saya semela kok, ini khotbah untuk gembala ini. Ternyata setelah saya membaca ulang, ada juga di sini bagian dari jemaat. Rasul Petrus menegur gembala, tapi juga Rasul Petrus menasihati jemaat. Jemaat seperti apa yang akan mendapat bagian dalam kemuliaannya? Yang pertama adalah jemaat yang tunduk kepada pimpinan gereja. Ini penting ini. Jemaat yang tunduk kepada pimpinan gembala, ayat yang ke-5a. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Nas ini mengatakan, hai kamu orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Tapi ini tidak berbicara tentang orang-orang muda ini dan orang tua ini, bukan. Nas ini ditujukan kepada penatua dan jemaat. Jadi yang dimaksud orang-orang muda di sini adalah jemaat secara keseluruhan. Dan tua-tua di sini, orang-orang tua di sini adalah gembala, penatua dan para pemimpin di gereja. Jemaat masing-masing kita juga akan memperoleh bagian dari kemuliaan Tuhan. Caranya adalah dengan tunduk. Tunduk kepada pimpinan gembala. Tunduk kepada pimpinan gembala jemaat, tunduk kepada pemimpin jemaat, tunduk kepada penatua. Yang kedua adalah jemaat yang merendahkan diri atau yang saling merendahkan diri terhadap orang lain. Ayat yang ke-5b. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nas ini ditujukan kepada semua kamu, semua kalian, tertuju kepada jemaat, tetapi juga tertuju kepada semua. Jadi dalam nas ini pun gembala itu masuk ke dalam nas ini, karena gembala itu adalah jemaat Allah. Gembala itu juga domba Allah. Gembala juga adalah domba. Jadi kalau kita saling menghormati, kalau kita sebagai jemaat dan gembala atau sesama jemaat ini saling merendahkan diri, akan terjadi apa? Kedamaian. Akan terjadi keharmonisan di dalam jemaat. Akan terjadi persekutuan yang indah di dalam jemaat. Sebaliknya, kalau kita tidak rendah hati, maka yang terjadi adalah gangguan pada persekutuan kita. Kerendahan hati menjaga perdamaian dan ketertiban gereja. Persekutuan, kesombongan mengganggu persekutuan kita. Tolong mati. Kita dapat saling merendahkan diri di hadapan sesama jika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Inilah ayat yang berikutnya. Bagaimana kita bisa sebagai jemaat antar jemaat merendahkan diri, saling merendahkan diri? Ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kita bisa saling menghormati, kita bisa saling merendahkan diri di hadapan jemaat, sesama jemaat, kalau kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kita tidak angkuh dengan Tuhan. Tuhan, semuanya adalah oleh kasih karunia. Tuhan, apa yang kami punya adalah karunia dari Engkau. Tuhan, apa yang kami miliki adalah keterampilan, musik dan sebagainya, khotbah dan sebagainya, itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi tidak perlu kita menjadi angkuh, tidak perlu kita menjadi sombong dan sebagainya. Menjadi rendah hati dan tunduk kepada Allah daripada pemuasan kesombongan dan ambisi akan membuat kita mendapat bagian dalam kemuliaan Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan satu ayat di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang
11. Kita akan melihat di sini orang Farisi merupakan contoh dari orang yang meninggikan diri di hadapan Allah dan sesama. Lukas 18 ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Di mana letak kesombongan orang Farisi ini? Dia mengucap syukur kepada Tuhan dengan merendahkan orang lain. Itu kesombongan. Kalau mengucap syukur dengan rendah hati, Tuhan kami mengucap syukur, hamba mengucap syukur untuk semua anugerah, untuk semua kasih karunia, untuk semua berkat yang kau limpahkan kepada kami. Tidak perlu dengan menunjukkan bahwa aku lebih baik dari orang lain. Tapi orang Farisi ini berkata, aku tidak sama dengan orang lain, semua orang lain. Jadi dia merasa dirinya itu paling tinggi di antara semua jemaat. Di antara semua orang Israel waktu itu, kalau orang Farisi. Di sini tidak boleh ada seorang yang merasa dirinya paling hebat. Di sini tidak boleh, di gereja, di jemaat tidak boleh ada yang merasa dirinya paling membawa berkat, paling menjadi berkat di sini, paling mempunyai anugerah yang luar biasa di sini. Semua harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, saya memerlukan anugerah-Mu. Baik saya yang kecil, baik saya yang menderita, baik saya yang miskin, baik saya yang kaya. Tuhan, saya memerlukan anugerah-Mu. Anugerah keselamatan itu tidak tergantung dari kekayaan saya. Anugerah keselamatan itu tidak tergantung dari kemampuan saya. Tapi Tuhan, anugerah-Mu limpahkan kepada saya. Itu doa bersyukur. Tidak seperti orang Farisi ini. Kemudian kita akan melihat ada jemaat yang berserah diri secara total kepada Tuhan untuk masa depan hidupnya, baik selama di dunia ini maupun dalam kekekalan. Jadi jemaat yang akan menerima mahkota atau kemuliaan, mendapat bagian dalam kemuliaan Tuhan adalah jemaat yang berserah diri secara total kepada Tuhan untuk masa depan hidupnya. Ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Apa maksudnya ini? Jangan kamu khawatir tentang apapun, tetapi serahkanlah kepada Tuhan. Karena Dia yang memelihara, Dia yang memelihara kita. Jadi saudara, ada kekhawatiran manusia itu paling dasar itu adalah makan dan minum. Dan pakaian. Itu dijelaskan oleh Tuhan di dalam Matius. Ada lagunya ya. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Ya. Gak tahu lagu itu kan, lagu sekolah minggu. Tapi ibu-ibu juga kadang-kadang tahu lagu itu. Tapi maaf, bukan ibu-ibu, saya bapak-bapak kadang-kadang khawatir juga ya. Nah, maksud saya, jangan khawatir lagi soal makanan, pakaian, atau apapun itu. Kalau orang Jawa bilang, sandang, pangan, dan papan. Papan itu tempat tinggal. Jadi kita sering khawatir untuk tempat tinggal. Tetapi kalau secara rohani kita sudah pasti bahwa Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Rasul Paulus berkata bahwa kita ini adalah warga kerajaan surga. Kalau kita pulang, kita akan berada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam nas ini Petrus berbicara tentang kekhawatiran terhadap penderitaan yang akan dialami jemaat, baik berupa gangguan dari penguasa maupun tetangga atau lingkungan. Surat 1 Petrus itu ditujukan kepada orang-orang percaya yang menyebar. Di dalam pasal 1 dikatakan yang merantau, dan pasal-pasal berikutnya menyatakan bahwa mereka mengalami penderitaan baik secara sistematis oleh penguasa, tetapi juga secara sosial oleh tetangga lingkungan di sekitar kita. Nah, Petrus berbicara mengenai ini tentang kekhawatiran. Dan Petrus menasihati agar tidak khawatirkan penderitaan, karena kekhawatiran akan menjadi celah
atau kesempatan bagi iblis untuk menerkam, menyeret, dan menelan kita. Perhatikan, jangan kamu khawatir, karena kalau kita khawatir, iblis itu akan menerkam kita, menyeret kita, dan menelan kita. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu mengintip kita. Sekali lagi, kadang-kadang masalah khawatir makan minum juga bisa menjadi alat, sarana atau kesempatan bagi iblis untuk mengganggu kita. Tetapi sekali lagi, kekhawatiran inilah, kekhawatiran yang disampaikan oleh Petrus ini bisa sangat mengganggu iman. Bisa menjadi pengganggu iman. Karena apa? Karena dalam penderitaan itu mereka bisa mengeluh dan sedemikian rupa, dan akhirnya iblis akan menerkam kita. Apa gunanya kamu beriman kepada Kristus kalau hidupmu menderita seperti itu? Jadi kekhawatiran itu bisa dipakai oleh iblis untuk menerkam kita. Apa jalan keluarnya? Apa jawabannya? Nah, saya mau beri satu ayat dulu. Ayat 9 ya, saya bacakan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi ketika Rasul Petrus berbicara kepada orang-orang yang dikirimi suratnya, dia itu melihat bahwa jemaat dalam keadaan menderita oleh banyak hal di situ. Tetapi Rasul Petrus berkata bahwa lawanlah dia, dan ingatlah bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi Rasul Petrus berkata, bukan hanya kalian saja yang menderita, tetapi saudara-saudaramu yang lain di sana juga menderita. Mari saya mengajak saudara untuk membaca satu ayat. Saya akan membacakannya di 1 Tesalonika 1 ayat 6 dan 7. 1 Tesalonika 1 ayat 6 dan 7. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Rasul Paulus berbicara tentang jemaat di Tesalonika. Jemaat Tesalonika itu jemaat yang baru didirikan oleh Rasul Paulus, tetapi karena ada masalah, Rasul Paulus disuruh mengungsi, dia menuju ke selatan ke Berea, dan kemudian Rasul Paulus mengutus Timotius untuk mencari informasi dari sana, dan kemudian ternyata jemaat yang kecil yang baru ini ternyata menderita, tetapi di dalam penderitaan mereka, justru mereka menjadi teladan bagi jemaat-jemaat lain di Makedonia dan Akhaya. Makedonia dan Akhaya adalah satu provinsi di Makedonia. Saya mau sampaikan kepada saudara, kalau jemaat di sini sedang menderita, secara pribadi atau secara jemaat, secara gereja lokal, mari kita lihat Tesalonika. Di dalam penderitaan itu tetap menjadi penurut Allah. Di dalam penderitaan itu tetap menjadi meneladani Paulus yang telah memberitakan firman atau Injil kepada mereka. Dan sementara mereka menuruti Allah, menuruti Paulus, mereka justru berkembang imannya. Justru penyebaran Injil itu terjadi dan mereka menjadi teladan bagi gereja-gereja lain di sekitar mereka Tesalonika waktu itu. Kita mau menjadi gereja Tesalonika kalau ada penderitaan di sini, supaya di dalam penderitaan kita justru makin beriman kepada Dia, makin teguh. Kita makin beriman kepada pengharapan kita akan kemuliaan Allah, dan kita menjadi teladan bagi orang-orang lain di sekitar kita dan menjadi teladan. Dan di ayat 10, Petrus menyampaikan janji Allah
bahwa jemaat akan dipelihara dan dikuatkan dalam menghadapi penderitaan hingga tiba pada kemuliaan yang dijanjikannya itu. Ayat 10 ya, saya bacakan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Rasul Petrus berpesan, kamu sudah dipanggil kepada kemuliaannya yang kekal. Melalui Injil, dipanggil kita ke dalam kemuliaannya yang kekal. Sementara kita berjalan di dalam menuju kepada kemuliaan yang kekal itu, ada pencobaan, ada penderitaan, ada berbagai masalah yang akan mengganggu iman kita. Tetapi Rasul Petrus di sini berjanji, kamu sudah dipanggil dan kamu akan kembali sampai kepada kemuliaan itu karena Allah, sumber segala kasih karunia itu, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. 4 kata ini kaya dengan makna. Artinya segala sesuatu pemeliharaan dan sebagainya itu ada pada Allah yang penuh dengan kasih karunia itu untuk kita jemaatnya yang setia. Untuk kita jemaatnya yang terus menderita tapi tetap bertekun untuk mengikut Dia, untuk melawan iblis yang akan mengganggu iman kita. Tetap berharap kepada kemuliaan itu. Ayat yang terakhir. Menarik ini ya. Bagian ini sangat penting bagi saya, bagi saudara juga. Nas yang kita renungkan ini diakhiri dengan doksologi. Artinya pujian untuk kemuliaan Tuhan. Jadi pasal 1 ayat 1 tadi Petrus berbicara tentang kemuliaan yang akan diterima. Pasal 2 juga sampai 4 para penatua akan menerima kemuliaan Allah. Pasal berikutnya juga jemaat akan menerima kemuliaan Allah. Sekarang di sini dikatakan ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini pujian. Tetapi membaca ini kurang lengkap Bapak Ibu. Di sini hanya dikatakan bahwa Dia ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Sementara kalau Bapak Ibu membaca terjemahan bahasa Inggris, beberapa terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan di sana, to Him be the glory and the power forever and ever. Jadi Tuhan itu adalah kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, tidak bagi siapa-siapapun. Saya akan menutup dengan semacam resume. Adam dan Hawa mendapat bagian dari kemuliaan Allah di Taman Eden. Tapi Adam dan Hawa berdosa dan kemudian diusir dari Taman Eden. Dikatakan oleh ayat suci, manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Yesus Kristus, Allah mau mengembalikan kemuliaan pada manusia itu dengan hadirnya datangnya Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah dimuliakan melalui kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus akan pengangkatannya juga. Tuhan Yesus akan datang lagi dengan penuh segala kemuliaan. Dan para rasul akan mendapat kemuliaan itu. Para penatua, para pemimpin jemaat akan mendapat kemuliaan itu. Para jemaat juga akan mendapat bagian dari kemuliaan itu. Tetapi semuanya adalah to Him be the glory. Amin. Semua kemuliaan yang kita akan terima itu, semuanya untuk Dia. Semua karena Dia. Semua oleh Dia. Semuanya itu demi kemuliaan Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saya akan menutup dengan ayat. Mari kita baca bersama-sama. Di dalam Filipi 2 ayat 9-11. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Kita
Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya.